Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu sangat ilmiah, maka kita harus berpatokan pada kenyataan. Ilmiah berarti kenyataan, acuannya harus nyata. Kalau di zaman ini, patokanmu kenyataan ini apa zaman lalu? Zaman ini. Kenyataan zaman ini ya. Itu namanya realistis ya. Jika kau hidup di zaman 2023, maka yang menjadi patokan adalah kenyataan tahun 2023. Betul ya? 24 sekarang. Bukan, iya ya, 2024 ya. Bukan tahun 1500-an yang lalu. Paham? Juga bukan tahun 3000, bukan ya. Kan enak. Kenyataan yang di zamanmu sendiri. Sunnatullah itu hukum alam semesta di zamanmu sendiri atau zaman orang lain? Zaman sendiri. Zaman sendiri kan enak, gitu. Betul. Ngomong apa-apa tuh enak ya. Existing zaman cocok. Ilmu pengetahuan cocok. Hukum sunatullah cocok. Dalil Quran maupun hadis pun cocok. Makanya bisa dianalisa, bisa dipelajari, bisa sebagai acuan. Lah kalau yang kita bahas adalah khayalan, angan-angan, cerita orang, katanya kitab, masa lalu. Coba gimana coba ya? Tuhanmu siapa? Allah. Allah yang mana? Ya yang kata orang itu. Macam gitu. Jadi ya. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad? Ya yang dulu itu loh. Kalau logis ya. Kalau berpikir demikian, tabrakan nggak dengan hukum ilmiah wa amaliyah? Tabrakan. Tabrakan. Padahal apa? Makanya syahadat itu harusnya kau bersaksi. Bersaksinya di zamanmu sendiri atau zaman orang lain? Zaman sendiri. Zaman sendiri. Oleh matamu atau oleh mata orang lain? Mata kita. Lah enak toh. Di zamanmu sendiri, oleh dirimu dan oleh matamu sendiri. Gak boleh ngomong kasar, kan ngomong matamu. Coba penekannya toh, matamu sendiri. Nah, kenyataan itu konkret karena apa? Ilmiah. Yang ilmiah berarti apa? Sesuai dengan existing zamanmu, sudut pandangmu, ilmu pengetahuan di zamanmu sendiri, kitabnya dan sebagainya. Saya tanya, Quran itu untuk kitab zaman ini atau zaman orang lain? Zaman ini. Nah, coba kan ya. Untuk kita zaman ini, tapi untuk orang lain, ya zaman orang lain dia. Paham ya? Untuk zaman dahulu cocok gak Quran? Cocok. Untuk orang dahulu. Untuk zaman ini cocok gak? Cocok ya. Berarti Quran itu membacanya harus sesuai dengan sudut pandang interpretasi zamanmu sendiri. Kelirunya sekarang tahun 2024 cara membacanya seperti sudut pandang 1500 tahun yang lalu. Gak nyambung. Budaya Arab gak nyambung, bangsa Arab gak nyambung.
Sama sekali nggak nyambung. Kalau kau mengira nyambung, nah sekarang saya tanya, 1500 tahun yang lalu, kira-kira ini berupa apa? Hutan, atau lautan, atau gunung? Saya tanya, bisa bayangkan? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Itu di tempat aja nggak bisa kau bayangkan, apalagi membayangkan isinya Quran. Tuh. Makanya Quran itu diterangkan di Al-Waqiah 9 tidak mungkin bisa disentuh apalagi dibaca kecuali oleh roh yang disucikan. Nah sekarang orang beragama sudah nggak cocok dengan kenyataan. Dalilnya berbunyi bersaksi. Kenapa kok jadi mengucapkan? Sudah jelas fatal, nggak ada mengakui. Malu, ya tak? Malu ya, jelas ya. Tuh. Katanya misalnya mau ditangkap polisi karena pelaporan, katanya ada sesat. Ya silakan loh. Kita akan uji materi ya. Syahadat itu bersaksi atau mengucapkan? Bunyinya bersaksi loh. Kalau kau cuma mengucapkan dan gak ada yang kau saksikan, itu namanya syahadat tipu-tipu. Ya. Bukan beneran kesaksian. Demikian juga seluruhnya ya. Syahadat itu berarti apa? Kau ketemu Allah yang wujud dan Nabi Muhammad utusan Allah yang wujud di zamanmu sendiri apa zaman orang lalu? Zaman sendiri. Oleh matamu atau mata orang lalu? Mata. Oleh matamu sendiri. Nah, sekarang ini orang nggak ada yang berdasar kenyataan, nggak ada. Semuanya pendapat, keyakinan, kemudian katanya. Padahal Allah itu zahir dan batin. Nah, diterangkan di sifat 20 Allah itu wujud. Nah, wujud nyata nggak itu? Nyata. Ya nyata, makanya syahadat itu bersaksi. Nyata nggak itu? Nyata. Dan semua yang tidak ketemu Allah yang wujud tidak akan ketemu Allah yang di ars, nggak ada sambungan sama sekali. Makanya agama di luar itu bukan agama, itu keyakinan. Bukan agama, karena agama pasti nyata. Yang nyata pasti lewat metodologi, rumus, jalan, variabel, cara, teknik, syarat rukun, jalan, semuanya sama. Ya, rumus metodologi agama Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Konghucu, Islam sama nggak? Sama rumus metodologinya. Semua ada bayatnya nggak? Ada. Ada Rasulullahnya nggak? Ada. Ada Allahnya nggak? Ada. Sekarang ya, nggak ada yang mengakui bahwa zaman ini ada Rasul, betul nggak? Betul. Nggak ada yang mengakui. Nah, saya baru orang pertama yang menyampaikan zaman ini ada Rasulullah. Kan bertolak belakang, tinggal diuji. Ayolah tangkaplah saya biar sidang itu loh ya. Diuji materi ya. Karena persidangan itu yang diuji materi apa khayalan? Materi. Makanya ada barang bukti, uji materi, ilmu pengetahuan, ahli. Nah, kalau pengadilan yang disidangkan adalah pendapat atau keyakinan, ya nggak perlu ahli, nggak perlu barang bukti. Saya yakin ini rasanya asam manis. Oh, nggak bisa, itu pahit. Oh, nggak bisa, itu asin. Pernah kau coba? Belum. Nah, pengadilan itu harus menguji. Secara apa? Kenyataan. Namanya pengadilan itu menguji materi ya, materi nyata, bukan materi khayalan, halusinasi. Yang mana Tuhan yang nyata di dunia ini? Kan nggak ada yang ngomong. Inilah yang saya sebut ya, inilah zaman jahiliyah. Sudah nggak ada lagi agama yang benar, nggak ada. Ya, memang secara teori Islam adalah agama diridhoi, tapi bukan Islam yang itu. Bukan itu ya. Masa Islam nggak ada Rasulullahnya, nggak ada wasilahnya? Ayo ya,
Yang nyinyir silakan ya. Keluarkanlah video-video pembandingnya Mr. TM ya. Jangan nyinyir saja tapi nggak ada teori pembandingnya. Atau ayo aku berani begini loh. Kau bikin video saja, ngapain aku gak ngeladeni kalian? Betul. Kalau saya ngeladeni anjing, waduh harga diri gimana coba? Saya martabatnya sekelas dengan anjing. Mohon maaf ya, saya dakwahnya untuk kalangan manusia bukan kalangan anjing. Lah kalau anjing saya ladeni, saya sama dong dengan anjing, betul nggak? Makanya saya nggak meladeni tanya jawab atau lagi orang yang ayo datangkan Mr. TM ke sini, ayo debat loh. Aku yang nggak mau. Ketemu muka kamu yoga. Ya. Jijik. Tanya jawab aja nggak mau kok ya. Karena apa? Mr. TM dakwah untuk kalangan manusia dan bukan anjing. Jelas ya? Kalau anjing menggonggong ya urusan lo lah jeng, betul nggak? Jeng. Kalau kamu berani berhadapan dengan Mr. TM, bikinlah konten, video, betul nggak? Terangin kayak jelek-jelekin Mr. TM, bebas, nggak masalah. Kan orang kan bisa menilai mana yang ilmiah, mana yang masuk akal, mana yang amalia, kan gitu. Jangan numpang tenar di sini menggonggong aja di uran-uran tali marifat. Bukannya banyak itu tempat lain untuk tempat nongkrong, betul nggak? Anjing di kalangan anjing ya. Astaga kau itu ya. Jadi kalau yang mau ngajak debat, ngajak itu ya, kecuali saya ditangkap polisi ya, nggak ada pilihan, maka saya harus memberikan klarifikasi. Ah itu boleh. Karena saya nggak ada pilihan toh. Kalau saya memilih, saya paling anti Pak debat sama anjing. Saya bahasa manusia ya, dia saat itu bersaksi, masa gitu? Hei, ada dilihat bukan cuma ucapan, gak cocok lah. Kecuali saya terpaksa, ya toh, di sidang saya diadu sama anjing, ya saya terangkan bahasa manusia atau bahasa anjing, wes. Kan nggak ada pilihan ya. Selama ada pilihan, saya itu menghindari debat dengan anjing. Maka yang tanya-tanya ya nggak perlu saya jawab. Bukan berarti saya nggak mampu. Ah, itu perkara kecil lah ya. Kalian segelintir orang aja masa apa membantah uran tali marifat. Ini kelas dunia loh ya. Dakwah saya di publik ya, bukan di kandang ya. Bukan di kandang remang-remang, bukan ya. Ini orang dari mana-mana kalangan bisa lihat ya, bisa nonton ya. Memang nggak manis sih bahasanya Mr. TM ya, tapi kan ilmiah tinggi. Kalau ada newcomer itu yang menggonggong nyinyir itu, bikin sedap ya. Nggak ada nyinyir kalian, nggak ada gonggongan kalian, nggak seru ya. Kan bikin rame-rame, betul ya. Kita nggak perlu sewa pemandu sorak kan, udah rame itu lah. Nyewa cheerleaders itu bayar. Paling enggak nyiapin transport, snack, sama minum sama kostum, betul enggak? Ini gratis ya, anjing di mana-mana nyinyir. Transport dan minta orang. Dan nyinyir kalian nggak ngefek sama sekali ke kita ya. Membikin kita mundur nggak? Enggak. Membikin kita apa? Stagnan? Juga enggak. Membikin kita ditangkap? Juga enggak loh. Tapi membuat kita terkenal, betul nggak? Itu. Terima kasih untuk anjing-anjingnya. Tepuk tangan. Karena patokan Mr. TM itu kenyataan konkret ya, bukan khayalan. Kalau kalian cuma berpegang pada kitab, itu kan masih katanya. Kau cerita dalil, kau cerita tentang apa pengetahuan sholat khusyuk. Gimana prakteknya? Gak ngerti. Dalilnya itu Mr. TM gak bisa baca Quran, gak perlu Quran tulisan deh ya. Memang saya gak paham. Karena apa? Gak mau. Pelajaran baca gampang Pak. Belajar mojo itu nggak? Saya bisa ngomong berarti bisa baca nggak? Ya bisa lah. Cuman apa? Nggak perlu kalian tahu. Nah, dasar kami itu kenyataan karena Islam itu ilmiah wa amaliyun. Konkret nggak itu? Konkret. Ilmiah nggak? Ilmiah. Makanya standarnya Allah adalah hakul yakin, bukan cerita ilmu yakin, bukan pula ainul yakin.
Kau kesini debat membawa keyakinan. Saya kenyataan kan gak nyambung, Pak. Ya betul loh? Iya, gak nyambung. Saya ya cerita. Sudah minum, sudah merasakan. Saya bilang, ini air putih. Ada orang mendebat. Itu adalah alkohol 60%. Pak, ini air putih. Masya Allah, dalilnya itu. Mangkola, man sopan uang, kola, ngomong bahwa itu adalah alkohol. Cangkemmu, Pak. Iki banyu putih, mari tak ombe. Kau harus tahu ngombe? Tidak, itu katanya kita begini begitu. Cok, jancuk. Picek ke matamu. Iki tak ombe. Kau harus tahu ngombe? Mangkola. Budak aku itu loh. Kau sing nggo dalil le. Awak dhewe dasar kenyataan, gak nyambung. Protes dari kata kita ini sesat. Katanya apa? Mereka kita ini dianggap menyembah manusia. Hei, blok. Saya tidak pernah menyembah manusia. Diajari nggak menyembah manusia? Tidak. Kau yang nggak pernah tahu teknik ini menuduh saya menyembah manusia, betul nggak? Kau pernah praktek? Enggak. Tapi kau menuduh kami menyembah manusia. Goblok kau itu. Sama seperti saya berhubungan dengan orang pakai telepon. Nyambung nggak? Nyambung. Langsung sama dia, langsung. Tapi siapa yang aku pegang? Handphone. Dilihat orang ngomong sama siapa? Handphone. Kamu kemudian mangkola, kol-kolan itu ya. Kok dalil ya? Kau ngerti nggak itu apa? Gak ero. Nggo dalil ya. Iki ngono, handphone blok ya. Kamu bisa berhubungan dengan dia lewat alat ini, itu teknologi yang mengaplikasikan menyamakan gelombang dan frekuensi. Begitu nyambung channelnya, hubunganmu langsung. Walaupun yang kau pegang siapa? Handphone. Ngomong sama siapa? Handphone. Tapi kau ngomong sama dia. Itulah wasilah. Kau ngerti wasilah? Enggak. Kenal Rasul zaman ini? Enggak. Tapi mangkola. Oh, mangkola, mangkel mati ya. Tapi saya nggak mangkel ya. Itu hiburan ya. Jadi kalau kau pelaku, boleh kita adu. Yang diadu apa? Kenyataan konkret. Lah saya ahli kenyataan, kau ahli cerita, khayalan, fenomena, pendapat, kata orang. Ya gak nyambung tuh. Kalau saya lihat ini begitu, saya melok gendeng. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, sederhana saja. Saya pasti akan nanya, bagaimana cara kau mempraktekkan syariat? Bagaimana metodologinya? Kalau kau nggak paham itu, berarti kau bukan pelaku. Tapi kalau kau paham itu, syarat rukun, jalan dan caranya, berarti secara rukun syarat kau paham teorinya untuk praktek. Maka kita lanjut ke praktikumnya. Walaupun orang tahu caranya praktek, tapi tidak praktek, belum bisa lanjut untuk ketemu sama saya. Paham ya? Makanya saya pasti akan mengklarifikasi dulu bagaimana metodologi agama yang kau pahami. Kalau saya, Pak, metodologi agama yang saya pahami ya, dan ternyata persis dengan Quran ya, adalah mesti lewat wasilah. Makanya sistem wasilah itu ada 3 ya utamanya, itu ada Rasulun min anfusikum, ada sambungan wasilah, dan ada kitab qadim. Kalau ininya kamu nggak ketemu, kau nggak ketemu sambungan dengan Tuhan. Masa ya orang sholat tapi masuk neraka, kemudian protes menyesatkan kita, kan aneh. Hanya karena apa? Dia rajin sholat. Sedang Mr. TM ya, kan nggak pernah ngajarkan untuk meninggalkan sholat ya. Tapi Mr. TM memang nggak pernah sholat begini. Saya, Pak, nggak sholat begini, Pak. Karena apa? Ya memang nggak asik aja lah. Karena sholat kok hitung-hitungan, sholat kok pamrih ada waktunya. Itu kan hukum dunia ya. Tapi di sini syariat dirubah nggak? Enggak. Subuh tetap 2 rakaat ya. Kalau asar 5. Wow.
Tetap ya? Tetap ya. Jadi demikian ya. Kalau kau nggak tahu metodologinya, jangan cerita agama. Lah kalau kau sholat tapi nggak pernah ingat akan Tuhanmu, nggak pernah mi'raj, nggak pernah khusyuk, jangan bandingkan dengan sholat kami. Secara rukun syarat aja, kamu tuh sudah gugur syarat kok. Kok mau dibandingkan? Kalau turnamen, pasti diseleksi nggak? Dengan rukun syarat tuh nggak? Ya. Lah kamu secara rukun syarat aja nggak masuk kok kemudian mau dibandingkan, ditandingkan. Ya mohon maaf Pak. Kalau kau mau mendebat saya, pasti saya tanya, bagaimana cara syahadatmu? Nah itu dulu, kan rukun syarat. Kalau cuma mengucapkan ya, mohon maaf ya, saya nggak meladeni. Karena kami dasarnya kenyataan, sedangkan Anda dasarnya adalah khayalan, angan-angan. Gak nyambung loh. Di angan-angan kamu bisa jadi Batman, betul nggak? Betul. Di kenyataan, kamu tuh manusia biasa. Ya gak nyambung. Khayalanmu tuh harus begini-begini. Aku enggak seperti itu. Dasar kami kenyataan ya. Terserah kau bilang bla 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 sembarang, itu urusanmu ya. Makanya kami nggak meladeni orang-orang yang sibuk di fenomena, cerita, angan-angan, keyakinan, pendapat, kata orang, kata kitab, kata ijma, kata apa, enggak. Nah, itu ada ahli hukum, gitu. Dia S3 hukum dia. Saya tanya, hukum positif acuannya kenyataan atau khayalan? Kenyataan, bro. Maka secara rukun syarat, jika orang tidak ketemu di sudut pandang kenyataan, gugur gak itu? Gugur. Coba ya, ketika ada sidang, saksi dihadirkan. Mr. Fahmi, di persidangan ini, Mr. Fahmi dihadirkan sebagai saksi, betul Pak? Betul. Betul. Apakah Bapak di kejadian kemarin ya, tanggal 28 Agustus tahun sekian, di alamat sekian, kasus pembunuhan Bapak Munir, Pak Fahmi melihat dengan mata kepala Bapak sendiri dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma berkeyakinan. Buyar sudah, betul nggak? Ya kan loh. Awalnya udah metenteng tuh, gayanya ini dibayar ya, gitu. Hakim jaksa ini dibayar ya toh, gayanya kan ngono. Apakah saksi dijadikan melihat dengan mata kepala sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya katanya kitab. Saya hanya bermodalkan keyakinan, pendapat. Lanjut gak sidangnya? Enggak. Bar gini. Betul. Kalau ini sengaja pidana nggak ini? Pidana. Loh jelas toh? Kenapa saya diadu dengan hanya bermodalkan keyakinan? Ya aku lah gendeng lah. Kalau hakim meneruskan saksinya saksi palsu, gendeng nggak ini hakimnya? Ya gendeng. Oh jadi Pak Fahmi ini tidak melihat dengan mata kepala sendiri Pak? Oh tidak Pak. Ayo kita lanjutkan. Oh gendeng ya hakim itu nggak ya? Inilah pengadilan gendeng itu ya. Ya kan loh? Paham ya? Kalau hakimnya melanjutkan ya melok gendeng. Kalau saya merespon orang-orang tidak bersaksi dalam syahadat, melok gendeng gak nih? Orang nyinyir segala macam kan terserah kau lah. Ya, jelas ya? Karena agama itu hakul yakin, ilmin wa amaliyun, nggak jauh-jauh dari kenyataan ya. Harus real konkret ya. Nah, karena kita di dunia memakai akal ya. Akal memakai panca indera. Coba kamu dalam akal tapi nggak memakai panca indera, tapi memakai keyakinan. Coba aja. Kalau di dunia cerita, aku di alam mimpiku ketemu harta 1 triliun. Di alam mimpi berapa di dunia? Enggak. Loh yuk kayak lagi nih. Hampir semua umat beragama cerita tentang keyakinan, tapi nggak konkret kan? Nggak konkret.
Masa saya ladeni? Oke, pengadilan ya, Pak polisi yang mengamati saya, atau tim cyber atau MUI yang mengamati saya ya. Itu pesan saya ya. Jadi agama itu basicnya adalah kenyataan konkret ya. Makanya ilmiun wa amaliyun, bukan khayaliun atau pendapatiun. Ya bukan? Yes. Nah kalau ngomongin sesuatu yang nyatakan enak, barang ini bisa dianalisa sama-sama, betul nggak? Oh, ini warnanya bening. Ayo kita uji rame-rame. Dites. Oh ini, H2, oh ini air ini. Bukan alkohol. Bukan pula Sprite, gak ada rasanya kan? Enak. Barang ini jelas patokannya. Karena apa? Diuji materi, uji ahli, uji rumus hukum. Barangnya jelas. Nah kalian diuji itu keyakinan deh, coba. Pendapat tuh. Pasti saya tanya, bagaimana kau mempraktekannya untuk membuktikan? Kau nggak tahu, nggak usah teruskan. Saya Pak menyampaikan, sholat itu wajib memakai metodologi wasilah. Baru bisa khusyuk, baru bisa mi'raj, baru bisa berzikir akan Allah, baru ketemu ini wajah tu wajah. Jelas. Syarat rukunnya ini Pak, jelasin dah. Kiblatnya ini Pak, jalan caranya, semua jelas. Ada orang kemudian membantah, itu ajaran ta'lim ma'rifat sesat. Kau pernah membuktikan kami sesat? Enggak. Kamu pernah bisa salat khusyuk? Enggak. Kamu pernah bisa mi'raj? Enggak. Lah ngono kok mau protes? Samanya, saya sudah minum ini ya, air putih. Ada tiba-tiba nyelonong, itu rasanya pahit. Kamu sudah pernah minum? Enggak. Sudah pernah kau uji? Enggak. Saya hanya berkeyakinan. Kalau kau sudah menguji, mempraktekkan, baru kau boleh protes, baru selevel. Kecuali pendapat sama pendapat, boleh nggak? Boleh sama-sama pendapat. Lah pelaku praktek digugat sama ahli teori. Waduh, turun kelas lawak ini, betul kan? Malu lawak ini. Jelas ya? Jadi bedakan itu ya. Makanya saya pasti akan korek bagaimana cara praktekmu, rukun syarat, jalan dan caranya. Kalau kau beneran paham agama, kau pasti kenal Allah, karena awaluddin ma'rifat. Kalau kau kenal Allah, berarti kau pasti bisa menunjukkan di mana Allah berada. Maka kau bisa menerangkan alamat, jalan dan caranya serta syarat rukunnya secara ilmiah, bukan secara fenomena. Karena kau pelaku di zaman ini apa zaman lalu? Zaman ini. Maka existingnya, interpretasinya zamannya apa zaman lalu? Zaman ini. Jadi nggak nyambung ya. Jadi pengadilan, kalau nanti saya di sidang, ya, tolong carikan pelaku ya sebagai pembanding. Jangan cuman pendapat. Baru saya tanya bagaimana cara syahadat itu, buyar kau ngompol terkencing-kencing itu enggak? Ngompol celana itu. Jelaskan silsilahnya. Nah coba ya, guru kami waris. Saya terangkan ada warisnya enggak? Waris jelas ya. Siapa yang mewariskan, siapa guru-gurunya jelas. Amalannya jelas ya kita? Jelas. Grand design, hulu ke hilir jelas ya? Jelas. Makanya kami sebut sebagai metodologi. Sistemnya jelas gak? Jelas. Syarat rukunnya jelas. Kitabnya jelas gak? Jelas. Dan cocok gak dengan kitab? Cocok. Yang keras? Cocok. Lah kau mau menggugat? Ayo sekarang syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan tuh. Gak cocok dengan syahadat kitab, betul gak ya? Kitab itu bersaksi. Kenapa kau mengucapkan? Jangan kau dengan saya, kau dan kitab pun gak cocok. Ya bukan? Katanya Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Nah saya tanya, bagaimana cara mengingat Allah? Ya dengan membayangkan, laisa kamitslihi syai'un. Ya dengan seolah saya dilihat, picek matamu itu ya. Baca laisa kamitslihi syai'un. Unlimited, undefined, undeskripsi.
Kamu aja loh sama kita pun nggak cocok. Kok mau diadu sama Mr. TM? Enggak level. Jauh ya? Jauh. Saya aja kalau dibandingkan di sama dan oh jijik saya. Maaf ya, jijik ya. Kalau ada ulama, kiai, Ustadz Gus Buya disejajarkan dengan Mr. TM, wah saya jijik. Jijik ya. Karena saya adalah seorang Mister, bukan ulama, bukan kiai ya. Bukan, makanya saya kalau disandingkan dengan ulama, jijik saya. Dengan kiai, wah jijik saya. Makanya silakan ya. Tapi ingat ya, kalau kau komen harus yang ilmiah. Harusnya dengan kenyataan praktek ya, bukan dengan dugaan ya. Walaupun kau menguasai kitab, kalau bukan praktek itu namanya kebenaran teori. Astaga. Kau pasti diadu secara kesaksian. Apakah kau mengalami? Enggak, Pak. Saya kuliah S3 di Kairo, menguasai bahasa Arab, bahasa Terwelu, bahasa Kancil. Enggak perlu ya. Perlu nggak bahasa Terwelu? Terwelu itu kelinci, Pak. Bahasa unta. Ya, nggak perlu bahasa unta, nggak perlu ya. Syaratnya adalah kau pelaku atau bukan ya. Walaupun kau ngaji S3, S2, S lilin, S teler, kalau kau bukan pelaku ya janganlah menggugat Mr. TM ya. Karena nggak akan saya gobris ya. Apa gobris itu? No reckon you ya. No reckon you ya. Jadi begitu ya. Tolong simak ya. Ini ilmiah tinggi ya. Jadi kitab itu ya, ketika Alif Lam Mim, kitabnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Ini bukan kitab yang angan-angan, kata orang atau keyakinan atau pendapat, bukan. Terang benderang. Petunjuk yang nyata bagi orang-orang bertakwa peserta Allah. Jelas. Kau Islam yang nyata atau Islam yang kira-kira kiranya? Nyata. Ya di sini nyata. Jalanmu jelas gak? Jelas. Tuhanmu jelas. Jelas. Rasulmu jelas. Jelas. Syarat rukunnya jelas. Jelas. Prosesnya jelas. Jelas. Kitabmu jelas. Jelas. Pengalaman jelas. Jelas. Apakah ada yang meragukan? No. Enak toh? Yang di luar aja bingung karena dewe. Kau pernah praktek? Enggak. Ada yang pura-pura gayanya. Saya seorang pelaku. Oke guys. Bagaimana cara mempraktek syahadat? Asyhadu Allah. Ayo belajar gendeng rame-rame. Ayo. Biar kita rasakan ya energi gendengnya ya. Ayo jangan masuk ya. Ayo rame-rame ya. Yang keras ya. Ya. Asyhadu. Tuduhkan aja. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi karena nggak ada yang disaksikan, nah kita terjemahkan bahasa Indonesianya ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada. Serius ayo. Tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya bacot mengucapkan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad yang aku saksikan. Tidak ada Nabi Muhammad yang aku saksikan. Kecuali sebatas bacot mengucapkan. Salam gendeng di luar ya. Tepuk tangan yang gendeng-gendeng kayak. Biar kau rasakan ya, energi gendengnya itu ya. Loh iya ya, aku perasaan gendeng ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.